materi singkatnya. Materi singkat dimasukkan. Singkatnya tak masukkan ke slide biar bisa tampil. Tapi Ustadz nanti untuk hadis apa dari laptop. Karena ini kan nggak bisa bentuk eye projection karena wirelessnya mati. Tapi nanti ambilkan dari apa, WA? Nanti WA tak transfer ke Apple gitu. Untuk nampilkan aja. WA-nya dalam bentuk apa ya? Apa? Dalam bentuk apa? PDF. Iya. Jadi nanti ketika munculnya hanya untuk audien aja. Nextnya untuk audien aja, terus melalui yang nextnya yang mengendalikan dari sini. Dari iya, situ. Dari sini nanti. Ini tak konekkan dari situ langsung Ustadz yang ngatur dari sini nextnya. Terus untuk materi hadis dan apa yang dari laptop itu tampilan aja. Iya. Di WA tak. Nggak ada di sini. Nggak nyimpen ternyata. Nggak ada. Nggak cari nggak ada. Kalau ini nggak connect ya? Nggak connect ya? Iya, virusnya kayak nggak ada ya. Iya, silang. Memang anu jadul. Terus Mac, ada Mac nggak? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu,
saudara-saudari jamaah Masjid Sunan Derajat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, pada beberapa malam yang lalu panitia saya beri tawaran 4 tema atau 4 judul. Yang pertama istiqomah, yang kedua adab ketika marah, yang ketiga yaitu malam pertama di alam kubur, dan yang keempat kalau tidak salah tentang apa Pak? Kalau nggak salah yang keempat yaitu tentang 5 kunci yang gaib, ya. Tapi yang dipilih alhamdulillah nomor yang ketiga, malam pertama di alam kubur. Niki cocok polane akeh sing wis tuwa. Tak delok nom-noman iki titik. Ketokane wis siap-siap ketokane iki. Tapi kalau urusan ini nggak pandang tua, nggak pandang muda, ya. Yang namanya ajal itu dia bisa datang kepada siapapun. Yang namanya ajal itu tidak memandang usia, tua, muda, besar, kecil, dia pasti datang. Dan kalau sudah datang, kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 34. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan apabila datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa diundur, tidak akan bisa ditunda, bahkan tidak bisa dimajukan walau sedetik saja. Itulah kematian. Yang kematian ini merupakan fase ketiga, yakni setelah kehidupan kedua. Karena manusia itu 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 mati, 2 hidup. Kalau diurut kira-kira yang mana yang benar Pak? Mati hidup atau hidup mati atau mati hidup atau hidup mati hidup? Banyak pilihannya. Kira-kira yang mana Pak? Mati hidup. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-28. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Hidup. Kemudian kamu dimatikan. Mati. Dan dihidupkan kembali. Dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, jadi jelas di sini Bapak Ibu, mati, hidup, mati, hidup. Nah sekarang kita ini mati atau hidup Pak? Hidup keberapa? Loh, kedua. Kapan tahu urip biyen ini?
Hidup pertama setelah kematian. Berarti sebelum ini kita apa? Mati. Kita ini pernah mati. Sekarang kita hidup pertama. Fase keberapa berarti ini? Fase kedua. Berarti kemarin kita pernah mati. Kapan mati kita? Ketiadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Sekalipun spermatozoa dan ovum bapak ibu kita ini sudah ketemu, jadi zigot, berkembang, janin. Pertama alaqah, kedua mudghah. Ya, pertama nutfah, alaqah, mudghah. Semua itu masih mati sebelum ditiupkan ruh. Masih dikatakan mati. Nah, kapan ditiupkan ruh itu? Halo, berapa hari? Berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan apa 4 bulan? Apa kata Nabi? Baca Muslim 2272. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari berupa nutfah, air mani. Terus kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. 40 hari alaqah. Terus kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. 40 hari menjadi mudghah, segumpal daging. 40, 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat, yakni ke janin tersebut. Kemudian diperintahkan malaikat itu, yakni menulis 4 ketetapan takdir. Apa saja 4 ketetapan takdir itu? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Apa saja? Yaitu mengenai rizkinya. Bikat birizki, rizkinya. 2. Ajalnya. Wa ajalih, ajalnya. 3. Amalnya. Wa amalih, amal perbuatannya. 4. Dan celaka atau bahagia. Wasaqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia. Sudah ditetapkan 4 perkara. Ruh ditiup, ditetapkan takdirnya. Maka hiduplah janin itu dalam kandungan. Berapa bulan? 9 bulan itu totalnya. Tapi hidupnya berapa? Tadi kan 4 bulan mati atau hidup? Sebelum itu? Ya, sisanya berapa? Kurang lebih 5 bulan. Mungkin ada yang mendahului karena prematur. Mungkin ada yang melebihi. Bisa jadi 1 tahun 2 tahun di perut ibunya. Mungkin nggak? Mungkin. Dan banyak terjadi dalam kehidupan ini. Nah, sungguh pun demikian, manusia itu hidup di dalam rahim ibunya tidak lama, rata-rata 5 bulan. Lahirlah dia ke bumi ini. Dimensi ruangnya berbeda, tapi dimensi waktunya adalah dunia. Dimensi ruangnya rahim, ketika belum lahir. Ketika dia lahir, dimensi ruangnya apa? Dunia atau bumi? Dunia atau bumi? Bumi itu dimensi ruangnya. Dimensi waktunya dunia. Harus bisa dibedakan antara dimensi ruang dan waktu. Kita ini berada di ruang apa? Ruang apa? Halo? Bumi. Adapun dimensi waktunya apa?
dunia. Ada kalanya dimensi waktunya dunia, dia berpindah tempat. Dari rahim, ruang, pindah ke ruang setelah rahim. Apa? Loh, dunia mana? Ruang. Orang kadang nggak bisa bedakan. Sing betul itu bola bumi atau bola dunia? Hah? Bola bumi bukan bola dunia. Dunia itu waktu. Bumi itu ruang. Rahim itu ruang apa waktu? Ruang. Waktunya waktu apa? Waktu dunia. Karena ibunya hidup di alam dunia. Rahim kan milik ibu. Ibunya di dalam alam dunia. Bayinya berada di ruang bumi, di ruang rahim. Lahirlah dia, pindah ruang. Ruang apa? Bumi. Tetap waktunya waktu apa? Dunia. Ada kalanya orang pindah dari bumi kemana? Kemana? Halo? Barzah itu sudah pindah dimensi waktu. Sudah pindah dimensi waktu, waktu transisi. Dia masih dimensi dunia tapi pindah ruang. Kemana? Buka Muslim 134. Mangane aja turu cekak keliru, salah paham. Silakan. Satu tiga empat, ayo. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Jibril membawakan kepadaku seekor burung, yaitu sejenis hewan berwarna putih, lebih panjang dari keledai dan lebih pendek daripada bakor. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Hewan itu lalu kutunggangi sampai ke Baitul Maqdis. Dari Mekah pindah ruang kemana? Baitul Maqdis. Tapi masih dalam lingkup apa? Bumi. Dunia mana? Ya memang dimensi waktu. Kita belum waktu. Kita bicara dimensi ruang dulu. Pindah ruang, belum pindah waktu. Karena kita bahas alam kubur itu pindah apa? Pindah waktu. Bisa jadi pindah waktu, ruangnya berbeda juga. Sebagian pindah, sebagian enggak. Nanti kita akan jelaskan. Baik, lanjut. Cuman bedanya tetap bumi, cuman bedanya Mekah, Baitul tetap di mana? Bumi. Lanjut. Sampai di sana, hewan itu kutambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat di situ 2 rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa 2 buah bejana. Yang satu berisi khamr dan yang satu lagi berisi susu. Aku memilih susu. Kata Jibril, Anda memilih yang benar. Kemudian kami dibawa ke langit. Saya tanya, pindah ruang enggak? Halo, langit itu ruang atau bukan? Langit itu ada berapa? 7. Dimensi ruang apa waktu? Ruang. Waktunya masih sama dengan waktu kita, waktu dunia. Karena nanti ada masanya dihancurkan waktu itu dengan kiamat sehingga jadi berubah waktu akhirat. Langit ada nggak sekarang? Waktunya waktu apa? Dunia. Sampean paling pindah tetap dari bumi ke bumi. Lamongan, Jakarta, Lamongan, Surabaya, kecedek Mekah. Pernah nggak? Pindah ruang, tapi tetap di bumi. Rasulullah pernah pindah ruang nggak? Langit ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah pernah lagi di atasnya? Sidratul Muntaha. Pernah Rasulullah? Pernah. Di atasnya lagi apa? Belum kesusuai aras. Di atas Sidratul Muntaha itu surga.
Surga itu ruang apa ruang apa bukan? Ruang atau bukan? Ruang. Sekarang sudah ada nggak surga itu? Ada. Dimensinya waktu apa? Waktu dunia, dimensi waktunya, karena belum kiamat. Selama belum kiamat, dimensi waktunya masih dunia. Tapi ruangnya surga. Sudah ada kan ruangnya kan? Neraka sudah ada nggak? Pengen melebu? Dimensinya masih dunia. Kenapa? Karena nanti Allah akan menghilangkan dimensi waktu dunia, diganti dengan akhirat. Kapan tandanya? Kiamat. Itu transisi besar, perubahan besar dimensi waktu. Kalau pindah dimensi ruang, sering, jangan khawatir. Sekarang pun bisa. Nesok sampai nang bulan, monggo. Ruang atau bukan bulan? Ruang, silakan. Nek iso. Tapi Allah menantang kan, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Jin lan menungso, nalika sira kabeh iso nembus langit lan bumi, monggo sak kersa karepmu. Nek iso la tanfuduna illa bisultan, sira kabeh ora bakal iso nembus langit lan bumi kejaba bisultan, dengan apa? Dengan kekuatan, dengan power. Nah, kan sudah ditantang. Tapi mbu ana sing wis nembus kan? Wallahu a'lam. Ya, jadi harus bisa membedakan antara dimensi ruang dan dimensi waktu. Sekarang kita berada di waktu dunia dan ruangnya di mana? Bumi. Nah, kita hidup di bumi ini tidak lama. Juga kita hidup di waktu dunia ini tidak lama. Walaupun lebih lama dari rahim. Rahim ruangnya, waktunya berapa? Ya sama 5 bulan kurang lebih. Tapi tetap dimensi waktunya dunia. Karena rahim itu ada di perut ibu dan ibu sedang hidup di dunia. Ya kalau Nabi dulu Adam 1000, Nuh 950. Kita jenengan pinten Pak? Umat akhir zaman ini berapa? Hah? Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Buka Tirmizi 2331. 2331. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Al umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Umat Kanjeng Nabi niku mboten dawa umuri. Kanjeng Nabi piyambak pinten? 63. Abu Bakar As-Siddiq pinten? 63 padha. Dados nek tengah-tengahe antara 60 kali 70 pinten? 65. Contone Khadijah. Jenengan pinten? Kawani ngomong. Ayo ngomong deal ta. Oleh karena itu jangan berharap usia kita itu panjang. Menungso zaman sakmangke niku sampun didesain kali Allah niku umure pendek, umure cekak, awake cilik.
Lah Nabi Adam umure dawa pantes. Wong gedhe dhukur kok. Pinten dhuwure Adam niku? Hah? Pinten? Buka Muslim nomor 2425. Piro dukure Adam nih? Silakan. Ayo 2425. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Ya, niku kloter pertama sing mlebet swarga. Koyok ulan. Koyok rembulan purnama. Terus rombongan kedua itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang bergemerlap. Terus mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Padukaan mereka kayu harum yang harum. Istri mereka bidadari. Akhlak mereka sama. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. Suruhu bentuk mereka ya ka'abuhu seperti bapak moyang mereka. Tiang niku mangke nek mlebet swarga sedaya niku persis kados bapakipun. Sinten bapake? Adam. Sing lanang kaya Adam, sing wedok kaya Hawa. Ganteng napa mboten? Ganteng. Ganteng di Adam kali Nabi Yusuf. Halo, nek Yusuf niku ten hadis Muslim tadi Isra Mi'raj, dia berada di langit ketiga. Kanjeng Nabi dawuh jamiluhu nisfud dunya. Gantenge iku separo donya. Nek Adam niku wongkol. Napa wongkol? Oto. Kenapa? Karena makhluk pertama, masterpiece. Ya apa sampean niku? Yusuf iku mek separuh. Adam iku manusia pertama, produk pertama niku sae napa mboten? Sempurna napa mboten? Sempurna. Ya apa sampean niku? Lah kenapa yang terkenal Yusuf, sing gak terkenal Adam kok gak terkenal? Karena zaman Adam gak ono saingane. Ya apa sampean niku? Gak ono saingane, lanang ijeni kan. Nek zaman Nabi Yusuf wis akeh wong lanang, kok zaman saiki ya belketek kabeh ya kan. Ya pantes ganteng Yusuf. Nabi Adam niku paling ganteng. Ya, setiap orang yang masuk wajahnya, bentuknya seperti Adam. Lanjut. Tingginya 60 hasta. Lah iki tuluhu situna dziraan. Tingginya 60 hasta. 1 hasta niku setengah meter. Nek 60 berarti piro? 30 meter kurang lebih. Dawa enggak? Dukur enggak? Dukur. Mulane umure dawa. 30 meter 1000 tahun. Sakniki mung sret dadi piro? 100. Iku lak wong Lamongan. Lihat seluruh bumi, ras-ras yang lain masih ada. Kurang lebih berapa? 2 meter. Ya kan? 30 dadi 2 meter. Pirang persen ini? Halo? Hah? 6%. 6 sampai 70%. Perhatikan ini, 6 sampai 70%. Saiki umure 1000, 6% ini piro? Swidak cocok ndak? Cocok. Dukure 2 meter paling dukur umure swidak ngantos 70. Cocok. Mulane ojo kepingin dawa umure. Sebab napa? Sakniki niku tiyang sampun dicetak umure pendek, awake
cilik aja niru Adam ku wedhe njaluk umur dawa. Tapi enten mawon tiyang niku pengen umure sinten? Dawa. Kepengin dawa pira? Kepengin pira dawae? Hah? 1000 tahun. Bukaan surat Al-Baqarah ayat 26. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Apa kata Allah? 96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling lobak kepada kehidupan di dunia, paling tomak, rakus kepada kehidupan dunia, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Bahkan lebih lobak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Oh, kepingin umure piro? 1000 tahun padahal awake cilik ringkih. Dan ini wong saiki umure 100 tahun. Wis bongkok enggak? Ngono kepingin 1000 gak melungker ta. Iya kan? Mas makane aja dawa-dawa umure iku. Kita berharap kita ini sedang semangat-semangatnya ibadah, saat itu ajal menjemput kita. Karena kalau semakin tua ibadahnya menurun apa enggak? Nurun. Sing biasai poso rajin wis bolong-bolong. Sing biasai salat, sujud bathuke ditemplekno lemah, saiki sujud di awang-awang, alias salat nang ndukur kursi. Nggih napa mboten? Tambah tua, tambah kurang ibadahe. Kan aja tua-tua, mati ku aja tua-tua. Tapi jenenge menungso. Umur piro nek ditakoki sing jenenge mati durung siap. Cak, sampean umur piro? 50. Ya, wis siap mati. Dorong lek senom aku iki. Engko umur swidak. Ya apa, Pak? Siap, durung rek. Sik plafon bawah iki. Engko umur 70, 75, Mbah, sampean wis siap. Dorong rek. Aku sik kepengin. Lho niku lho menungso niku enggak ada siapnya memang. Padahal kematian itu pasti datang menjemput kita. Setelah kehidupan dunia dia akan masuk yakni kepada kematian. Kematian keberapa Bapak Ibu saudara sekalian? Kematian kedua. Tatkala ruh dipisah dari jasad, itulah dikatakan mati. Fase ketiga, kematian kedua, ruh di alam barzah, jasad berkalang tanah. Nah saniki tanglet kula. Ketika orang mati, dimensi waktunya masih dunia atau sudah berubah? Hah? Belum, bukan dunia. Dia sudah bukan dimensi waktu dunia, tapi juga bukan dimensi waktu akhirat. Tapi dia berada di waktu transisi yang disebut dengan barzah. Yang arti dari barzah itu adalah batas dinding. Kata Allah, buka Al-Mu'minun ayat 100. Di situ disebutkan statement Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Agar aku berbuat amal yang solid terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Kenapa? Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya. Orang-orang yang pengen kembali ke dunia, mereka berharap untuk mengerjakan amal soleh, tapi kaset. Huwa kalimatun qailuha, itu hanya kalimat yang hanya diucapkan saja, nggak pernah Allah merealisasikannya, menerima permintaannya. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka terdapat barzakh, dinding, batas hingga
mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Begitu kiamat, mereka dibangkitkan di padang mahsyar, maka dimensi waktunya ganti dengan waktu akhirat. Dimensi ruangnya apa? Padang mahsyar. Dimensi waktunya akhirat, ruangnya mahsyar. Sebelum itu dia masuk transisi dimensi apa? Waktunya barzakh. Sekarang dimensi ruangnya. Dimensi ruangnya, saya tanya, di mana ruangnya? Halo? Iku sing jawab kubur selamat itu. Jadi begini, barzakh, alam barzakh sama alam kubur itu sama. Itu hanya sebutan. Alam barzakh, alam kubur itu sama. Cuman harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Alam kubur kita tidak tahu kan dimensinya di mana. Tapi kalau kuburan tahu nggak? Contohnya di sing cedek kene. Pundi? Kalau jenenge ta? Nek Surabaya iku ana nggadukan, ana tembok, ana ngagel, ana kembang kuning. Kene jenenge apa? Kemendung. Terus Jetis, oh berarti sesuai nama desanya. Oh iya. Lah itu kuburan. Pagerwojo lah Sidoarjo. Enten. Oh enten. Ya, itu kuburan, beda dengan alam kubur. Alam kubur itu sama dengan alam barzakh. Dia adalah dimensi waktu. Alam kubur itu dimensi waktu. Adapun ruangnya di mana? Kalau jasadnya sudah pasti, ruangnya adalah bumi. Yang saya tanyakan ruhnya. Saya tanya, ruangnya di mana? Barzah itu waktunya apa? Dimensi waktu barzah itu. Ruangnya. Halo? Disinilah letak bedanya orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Disinilah bedanya. Sekarang coba lihat. Waktu sudah sepakat. Barzakh. Dimensi waktunya apa? Barzakh. Ruangnya. Semua sepakat jasad, bumi. Ruangnya. Sekarang ruhnya. Akhirat dorong kiamat. Baik, coba buka Muslim 2448. 2448. Kita bicara ruh ya, ruh. Kalau jasad jelas nang bumi. Ruhnya di mana? Di mana maksudnya? Ruangnya. Kalau dimensi waktunya barzakh. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Ahmad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabb Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Bawa dia ke Sidratul Muntaha, biarkan dia hingga hari kiamat. Saya tanya, ditaruh di mana tadi? Sidratul Muntaha itu dimensi apa? Ruang apa waktu? Halo, mau diterangno ono bumi, munggah langit, langit ono piro? Pitu, ndukure langit pitu apa?
Sidratul Muntaha ruang apa bukan? Ruang. Dadi ana roh sing ditekek nang kono. Dimensi waktunya apa tadi? Barzah. Nah, barzah itu kan seperti di kotak. Jadi rohnya ini seperti di kotak, gak iso nang di. Cuman kotake iki iso dipindah ruange. Kadang nang gone Sidratul Muntaha, kadang nang ngisore Sidratul Muntaha apa? Langit. Contoh kembali Muslim 134 Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi nate Isra Mi'raj. Nate napa mboten? Di langit pertama kepanggih sinten? Adam. Saya tanya, Adam di situ ruhnya apa jasadnya? Ruhnya. Jasadnya di mana? Bumi. Dadi ana roh sing ditekek nang ndi? Langit. Langit itu ruang apa waktu? Ruang. Waktunya waktu apa? Masih dunia, dorong kiamat kok. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Cuman kalau Nabi Isa ini masih utuh ruh dan jasadnya, karena beliau belum mati, diangkat oleh Allah ke langit kedua. Nanti di akhir zaman diturunkan lagi khusus untuk Isa. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Ruhnya apa jasadnya? Ruh. Langit keempat bertemu Idris. Langit kelima bertemu Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Ruhnya, jasadnya di mana? Di bumi. Karena ada hadis menyebutkan innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi antakulal jasadal anbiya, memakan jasadnya para nabi. Berarti jasad para nabi semuanya utuh atau tidak? Utuh. Di mana berarti itu? Di bumi. Rohnya ditaruh di tempat. Ada kalanya di ruang apa? Langit. Ada kalanya yang lebih tinggi, Sidratul Muntaha. Jadi ruang itu di kotak, dimensi waktunya barzah. Nah kotak itu ibarat tekek nang langit, tekek nang Sidratul Muntaha. Bahkan ada yang ditaruh di surga. Ruhnya siapa? Halo, buka Al-Baqarah 154. Orang yang mati syahid. Al-Baqarah 154, buka tafsirnya. Allah katakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Terus tafsirnya baca. Orang-orang yang mati syahid, dia tetap mendapatkan nikmat di sisi Allah di alam atau waktu barzakh. Silakan. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah pada para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Itulah ruhnya para syuhada. Dia ditempatkan di dalam perut burung yang berwarna hijau karena nggak punya casing. Casingnya dipinjami. Jasadnya di mana jasadnya? Di bumi. Rohnya ditempatkan di surga, ditempatkan, dimasukkan ke dalam burung-burung yang berwarna hijau, yang tiap pagi dia terbang keliling surga mencari makan buah-buahan surga. Nikmat gak?
nikmat ngelencer terus, enak rek. Mangan melo enak, ngombe melo enak. Ruhnya para syuhada di sore hari dia hinggap di pelita di bawah arsy Allah. Lantas sekali jenguk, mereka diminta untuk meminta satu permintaan. Allah menjenguknya. Apa katanya? Kemudian Rohku menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya, dia berfirman, apakah kalian inginkan? Apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Roh kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya, akhirnya mereka berkata, ditakoki terus, Roh, jalu apa niku? Jalu kan jalu apa tak kei? Aku jalu apa maneh ya Allah? Jenengan sampun maringi kula nikmat sing luar biasa. Napa malih ya Allah? Wis ta pokoke jalu, ayo. Didedes terus kali Allah. Akhirnya terpaksa nyuwun setunggal mawon. Apa yang diminta oleh ruh para syuhada ini? Lanjut. Mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Maka Allah berfirman. Apa firman Allah ketika diminta oleh ruh para syuhada ini agar mereka bisa kembali jihad di dunia ini? Apa kata Allah? Sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Iya, itu sudah ketetapan. Sing nang langit, sing nang Sidratul Muntaha, sing nang gone surga gak bakal balik. Lah nek wis jelas kene, lha apa mau enteni malam Jumat? Jarene roe mole, lha apa mau enteni? Nek wis nang Sidratul Muntaha, pengen balik gak nang Lamongan? Halo? Apa nang Lamongan iku? Sidratul Muntaha itu nikmat indah. Rasul ketika Isra Mi'raj itu melihat sebuah pohon besar, daunnya besar, buahnya besar, berubah-ubah warnanya. Kata beliau, aku tak sanggup melihat indahnya betapa warna-warni yang berubah-berubah ini. Indahnya luar biasa. Nek wis nang kono, pengen balik enggak? Laut. Wis gak usah dinteni, malam Jumat mbake mule, klotak lole mbakmu mule. Wis tak kei kopi deloken entek lho, separo. Masih ada enggak keyakinan bahwa ruh orang itu pulang ke rumah? Hah? Endi wonge? Bahkan ada yang menganggap ruhnya itu kalau hari bulan puasa pulang, cuti besar. Makanya dijemput nang bandara. Akeh kan sinang kuburan kan iku mbek jemput, engko terakhir Ramadan tek diterno maneh ya, disiksa meneh. Ada anggapan seperti itu. Kalau dapat nikmat sih nikmat sampai hari kiamat. Kalau dia disiksa, disiksa sampai hari kiamat. Jadi barzakh itu dinding batas. Ruangnya bisa di langit, bisa di Sidratul Muntaha, bisa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Yang jelas bahwa pilihannya di dalam alam barzakh itu cuma dua. Kalau enggak azab, nikmat. Sudah itu. Enggak ada yang lain. Kalau enggak nikmat kubur, azab kubur. Kalau nikmat kubur seperti tadi, ditempatkan di tempat yang indah dan elok, yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Maka ketika seseorang itu meninggal dunia, dia dikubur, jasadnya berada di alam
bumi ini. Tetapi ruhnya akan masuk ke alam barzakh, dimensi waktu yang kita tidak tahu seperti apa hakikatnya. Disitulah nanti seluruh manusia akan menghadapi saat pertama bertemu dengan malaikat yang akan bertanya. Tidak besar atau kecil, tidak tua atau muda, tidak mukmin atau kafir, mereka pasti akan ditanya tentang 3 perkara. Tetapi dalam beberapa riwayat secara garis besar mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. 3 kelompok inilah yang akan berdampak kepada keadaan setelahnya. Karena 3 kelompok ini diterangkan dalam beberapa riwayat, mereka inilah orang-orang nanti yang akan menjawab pertanyaan kubur dengan benar apakah dengan salah. Yang pertama, riwayat dari Al-Bara' bin Azib. Kemudian yang kedua, riwayat dari Abu Hurairah. Dan yang ketiga, riwayat dari Anas bin Malik. Al-Bara' bin Azib ada di dalam Sahih Abu Dawud nomor 4753. Coba dibuka, 4753. Silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, apa katanya? Mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idzu billah min adzabil qabri, kata beliau. Mintalah kalian wahai sahabat kepada Allah dari siksa atau azab kubur. Apa kata sahabat? Rasulullah SAW mengulangi pernyataan hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal. Iya, jadi Rasul mengingatkan sampai 3 kali, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian apa kata Rasulullah berikutnya? Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, dia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Iya. Dalam hal ini Nabi SAW memberikan nasihat. Hadis inilah yang dijadikan landasan hukum bolehnya seseorang memberi nasihat setelah menguburkan jenazah. Karena Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada para sahabat ketika setelah mengubur. Bahkan beliau mengatakan ketika mayit ditinggal oleh orang-orang yang mengantarkannya, kendati pun mayit ini mendengarkan suara sandal. Jadi yang terdengar suara apanya, Pak? Sandalnya, terompahnya. Selain dari itu nggak ada suara HP yang ngenterno, krungu apa mboten? Iki HP ini bapakku ya atau angrek suara ini nggak akan terdengar. Yang terdengar itu hanya suara apa disebutkan dalam hadis? Sandal, terompah. Oleh karena itu mayit wis gak usah dikandani, dikai bocoran. Mayit
sira bakal ditakoki malaikat loro, mungkar lan nakir. Man rabbuka, sapa pangeranmu? Mongko jawaban pangeranmu Allah. Dikai bocoran. Ada nggak seperti itu? Mari ngobor dikai bocoran jawaban. Kira-kira mayatnya kerungu apa boten? Nggak bakal kedengaran. Yang terdengar itu suara terompaknya saja. Niku biasanya nopo istilahnya ini. Talqin niku namine nopo? Artinya nopo talqin ini? Menuntun. Lah talqin niku menuntun. Niku biasanya sunnahe sakderenge pejan apa sak mantune dikubur. Sakderenge pejan niku dituntun, ditalqin la ilaha illallah. Lah nek wis mati ngono dituntun la ilaha illallah saged napa mboten? Mboten saged, ya gak manfaat. Jadi mayat tidak akan pernah bisa mendengar. Baik, lanjut. Ia akan ditanya. Apa katanya? Siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Ini pertanyaan pertama. Dua. Apa agamamu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Tiga. Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? Siapakah nabimu? Tiga pertanyaan ini semua manusia pasti ditanya tentang hal ini. Kafir, mukmin, munafik, kabeh ditakoki. Tidak pandang bulu. Pertanyaannya gampang enggak? Gampang. Jawabannya pun juga gampang. Kira-kira nanti bisa jawab enggak kita? Kok gak yakin ini sing jawab nek wong limo tok? Itu yang jawab akalnya atau imannya? Yang jawab kecerdasannya atau ketakwaannya? Masih pinter iso ndo langit, nek gak iman lan takwa gak bakal iso jawab. Walaupun pertanyaannya gampang, jawabannya pun gampang. Saiki lho iso dihafalno. Ngene apa mboten? Bisa. Lanjut. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Datanglah dua malaikat yang akan bertanya, sinten niki? Mungkar lan nakir. Empun kenal napa dereng? Kepingin kenalan? Lho kudu kenal. Buka Tirmizi 1071. Sampeyan cek kenal ya apa mungkar nakir iku. Dadi engko nek dipethuki wis kenal sampean. Silakan. Riwayat Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayit telah dikuburkan atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Aswadani azraqani. Datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Wis ro kelire? Wis ro kelire? Ro. Dadi engko nek teko werna ireng mungkar nggih. Coba wani takok ngono. Dalam riwayat aswadani azraqani itu diartikan hitam kebiru-biruan. Bukan hitam dan biru, tapi dua-duanya warnanya sama, hitam kebiru-biruan. Ngeri nggak wong kelir biru? Ngeri napa mboten? Ngeri. Niki contoh nih, berarti wis kenal napa mboten? Wis kenal. Wis iki tok ae, kok coba dilanjutno meneh. Engko kenal maneh, engko ana ciri-cirine maneh. Baik, kembali ke Barok bin Azib. Silakan. Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Allahu Rabbi, Rabbku adalah Allah, kata orang mukmin. Ini yang jawab orang mukmin. Terus kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Apa agamamu?
Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, agamaku Islam. Al-Islamu dini, agamaku adalah Islam. Yang ketiga, Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? ditanya yang ketiga, man bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang beliau? Apa jawab mukmin? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Terus Aku mengimaninya amantu bi, aku mengimaninya. Terus dan membenarkannya. wa usaddiquhu, dan membenarkannya. Ini ki jawaban itu yang napa? Mukmin. Sukses, berhasil. Terus apa yang terjadi setelah itu? Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Kalau mengatakan hambaku berarti suaranya siapa itu? Allah. Terus Berilah ia hamparan permadani dari surga. afrishu minal jannah, hamparkan kepadanya permadani dari surga. Enak napa buatan? Permadani Lamongan ae enak kok. Apa menek surga. Terus Bukakanlah baginya pintu menuju surga. iftah lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu menuju surga. Terus Berilah ia pakaian dari surga. ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. ifsah lahu qabrahu, luaskanlah kuburnya madda basari, sejauh mata memandang. Diambakno kuburane, nyun sewu. Kuburane niku maksudnya kuburan sing nang donya, sing nang bumi, napa sing ten alam barzah? Nek nang bumi mecetat kabeh, kuburan sebelah cetar sejauh mata memandang. Piro sejauh mata memandang itu? Pirang meter? Halo? Sejauh mata memandang itu memandang opo? Lah nek memandang bulan lah waduh lah. Memandang opo? Memandang podo menungsa nih. Dadi nek ana wong menungso mlaku nang padang pasir, cilik arep ilang, begitu ilang tes, teleponen mandek wis gak ketok. Mari ngono ukuran iku sejauh mata memandang. Wis tahu diteliti piro? Tapi kira-kira ombo napa mboten niku? Ombo. Coba wong kongkon mlaku nang Namiro, wis tutup masjid Namiro ketok sih apa wis gak ketok? Ombo iku termasuk. Lah iku paling ombo sejauh mata memandang. Lah nek nanggone hadis liyane napa? Coba bandingkan dengan Tirmizi, kembali riwayat Abu Hurairah. Dua malaikat yang hitam dan biru, sampai di situ tadi. Datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya, di situ tidak sebutkan secara lengkap pertanyaannya. Salah satunya yaitu bertanya tentang Nabi Muhammad. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, apa jawab orang mukmin? Mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Dia menjawab seperti dia sebelum mati, sesuai dengan iman dan takwanya. Apa katanya? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh.
Muhammad adalah hamba dan utusannya. Terus, Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah dan asyhadu an la ilaha illallah. Terus, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Terus, Kedua malaikat itu berkata lagi, apa katanya? kami tahu engkau akan berkata begitu. Iya, baterai entek. Kemudian diluaskanlah kuburannya. Kayak sok ambek mixing kabel ta. Be ono mik kabel sing digawe ngimami. Ayo. Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya. Diluaskanlah kuburannya, yaitu Lebar dan panjangnya 70 hasta. iya, tulu wa arduhu, panjangnya dan lebarnya sama. Berapa? Sab'una dira'an, 70 hasta. 1 hasta setengah meter kurang lebih. 70 berarti berapa meter? 35 meter. Ini 35 meter. Kalau yang tadi berapa? Sejauh mata? Bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Justru menunjukkan apa? Limit batas paling cekak, paling ngendek 70 hasta. Paling dawa, paling ado sejauh mata memandang. Soalnya iman itu bertingkat-tingkat, nikmat pun juga bertingkat-tingkat. Minimal 70 hasta, maksimal sejauh mata memandang. Itulah diluaskan kuburnya, yakni alam barzaknya, bukan kuburannya yang di bumi. Terus apa kata malaikat? Orang mukmin ini dapat nikmat. Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Tidurlah. Tidurlah kata malaikat. Saya tanya, ternyata malaikat itu menyuruh orang yang dapat nikmat ini, orang mukmin ini di alam barzakh, dikongkon nun sewu. Turu niku lha apa? Turu niku lha apa, Pak? Istirahat. Istirahat iku sebabnya napa? Pegel. Nggih. Kesel jare wong Surabaya. Pegel ya padha ae. Berarti urip nang donya niku capek enggak, Pak? Capek napa mboten? Tiang niku capek enggak salat niku? Asline salat niku capek napa mboten? Capek. Nek ana wong sing ngomong gak capek, iku sing ngomong iman nih. Tapi asline pegel kabeh, Pak. Enak-enak turu. As-salatu khairum minan naum. Enak-enak turu. Dirangkul ambek sapa? Bojoe dikongkon tangi salat. Padahal sik ngantuk. Engkau siang zuhur kongkon salat, payane pegel-pegel malima maton ya dikongkon salat. Gak suwe maneh mari zuhur asar, gak suwe asar maghrib, pegel kabeh, capek kita ini. Itu baru sholat yang wajib, belum sholat sunnah, belum puasanya, belum puasa wajib, puasa sunnah, haji, umroh, capek. Makanya orang mukmin itu hidup di dunia ini capek, Pak. Begitu dia masuk alam barzakh, disuruh istirahat. Kata malaikat, tidurlah. Tapi jenenge menungso duwe karep. Napa karepe? Lanjut. Mayat itu berkata, apa katanya? Aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Iya. Arji ila ahli wa ukhbiruhum
Aku pengen pulang ke keluargaku, memberitahukan kepada mereka tentang keadaanku di alam barzah, bahwa aku dapat nikmat menyenangkan. Kira-kira diparingi waktu napa mboten? Halo, dikai kesempatan enggak? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Nam, tidurlah kata malaikat. Kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali orang yang mencintainya. Ya napa? Turune pengantin iku ya napa? Kemeroh. Wis suwe ae kok seling ah. Seling apa mboten? Oh berarti mari baleni maneh iki. Mari baleni maneh ketokane kok eling iki. Eling tok mek ngelek itu. Ya, ikhwatal iman a'azzakumullah. Malaikat tidak pernah memberi kesempatan dia kembali ke dunia ini. Jadi nggak mungkin dia pulang. Umpama molek medeni napa mboten? Tok tok tok. Bu aja sedih, ayo cok ngomong aja sedih. Ya, aku mulai maneh. Ya. Ya Melayu Kak. Bah, nek wis ngono, nggak mungkin dia pulang. Nggak akan bisa mengabarkan dan tidak akan bisa diberi kesempatan oleh siapapun. Kalau sudah dia berada di alam barzah, batas dinding nggak akan bisa ditembus, nggak bisa mendahului ke alam akhirat, tidak bisa kembali ke alam dunia. Dia transisi di sini, nggak bisa kemana-mana. Tapi kotaknya ini bisa dipindah kemana-mana. Bisa dapat nikmat, bisa dapat siksa. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Inilah orang mukmin. Orang mukmin ini diberikan nikmat. Sekarang yang kedua, selain mukmin apa yang kedua? Kafir. Bagaimana orang kafir? Buka Abu Dawud 4753. Ambekan sih. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan menundukkannya. Keduanya bertanya, siapakah rohmu? Man rabbuka? Malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada roh orang kafir ini, siapakah Rabbmu? Apa jawab orang kafir? Ia menjawab, ya iku diwaca nang kono, aja dikurangi. Cek ero liyane. Wong kene durung tau krungu, ya. Burimu wis tau. Ayo diulangi. Ia menjawab dengan teriakan yang keras. Apa iku mosok ngono? Dengan teriakan yang keras, harus berteriak. Ia menjawab, "Ha!" Ya. Dia berteriak keras sekencang-kencangnya. Dengan teriakan 3 kali dia berteriak. Baru ditutup dengan kalimat apa? Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Niki tiang kafir, Pak. Tiang kafir itu nek ditangleti niku mek bengok tok. Senajan napa? Jawabnya niku napa? La adri. Kalau bahasane wong Lamongan, embuh. Ya, aku tidak tahu katanya. Mari bengok karena kagetnya dia. Ingat pertanyaan mungkar nakir ini ibarat petir di siang bolong. Mengagetkan orang kafir. Setiap ditanya, siapakah Rabbmu? Waman nabiyuk, siapa nabimu? Wama dinuk, apa agamamu? Dia berteriak sekencang-kencangnya 3 kali dan ditutup dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Lantas
terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, dia telah berdusta. Terus, Berilah hamparan permadani dari neraka. afrishu minan nar, Berikanlah pakaian dari neraka. ilbasu minan nar, Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. iftah lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu menuju ke neraka. Maka datanglah apa? Saat itu Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya bergipitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia ditakdirkan oleh Allah dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? pada saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu. Buta dan bisu. Terus Disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. ternyata malaikat Munkar Nakir dibekali dengan apa? Mirzabah, palu godam min hadid, yang terbuat dari besi, yang apabila palu ini dipukulkan di gunung, gunung itu hancur menjadi debu. Tadi warnanya sudah tahu, hitam kebiruan. Yang kedua sifatnya, dia membawa alat apa? Kalau Israfil membawa apa? Trompet. Ngawur arep nyanyi ya. Sangkakala disebut asur. Asur, masur kata Nabi. Apakah asur? Qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk yang ditiup. Tutuk trompet, arep muai, arep tanggapan lah trompet. Sehingga ketika menerjemahkan asur itu salah, akhirnya jadi legitimasi. Apa? Tahun baru oleh trompetan. Soalnya onok malaikat nggawa trompet. Lho ya apa? Gara-gara keliru nerjemahno asur. Iku nek trompet dia dirungokno enak ya kan? Memang dinikmati, tapi sangkakala atau asurnya malaikat itu dinikmati apa enggak? Ojo coba-coba macam-macam kepingin kerungu ya. Semua akan hancur dan mati. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Mirzabah, palu itulah yang dipegang oleh malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ono malaikat sing nyekel asur, ono malaikat sing nyekel mirzabah, dan ada malaikat-malaikat yang dibekali dengan alat-alat tertentu. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Mukmin wis mari, kafir wis mari. Karek situ. Sapa iki? Munafik. Saya tanya, munafik ini muslim apa enggak? Muslim. Tapi kulite tok muslim, jerune kafir. Makanya ketika dia ditanya, karena dia muslim, jawab seiso. Nek wong kafir kan bengok tok. Kalau orang munafik, karena dia pernah tahu tentang Islam, dia jawabnya panjang, Pak. Apa kata mereka? Baik, kembali ke Tirmidzi 1071. Fa ammal munafiq, adapun orang-orang munafik. Lanjut. Karena itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, Apa katanya? aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakannya seperti mereka katakan. Aku tidak tahu. Itulah jawaban munafik. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia menjawab, "Sami'tu an-nasu yaqulu kadza wa kadza." Aku mendengar manusia mengucapkan begini dan begitu. Fa aqulu kadza wa kadza. Maka aku pun akan mengatakan begini dan begitu. La adri, aku gak tahu. Tahu enggak? Tahu. Aku mendengar orang mengatakan begini, aku begini. Aku mendengarkan orang mengatakan begitu, aku begitu. Jadi hidupnya selama di dunia ini hanya anut biuk.
Hidupnya hanya ikut-ikutan. Hidupnya norok bunte. Hanya ikut-ikutan norok bunte. Orang kelauk norok kelauk, orang kedeje norok kedeje. Apa iku rek? Tanya tretan dibi mung tak tahu. Jadi orang munafik itu Pak, hidupnya nggak pernah belajar Pak. Dalam riwayat yang lain apa? Malaikat itu sampai membantah Pak. Kon gak tahu belajar kon, lapo wae kon iku gak tahu maca kon iku. Nah, ini ada di dalam riwayat Anas bin Malik, buka Bukhari KBC. Duwe pisan rek. Iya nak turun duwe, saiki wis duwe. 693 dari riwayat Anas bin Malik. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi trompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya, lalu mendudukkannya dan menanyainya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Jawab mereka, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukar bagimu dengan tempat di surga. Iya. Ketika orang mukmin menjawab pertanyaan dengan sukses, dikatakan oleh malaikat, lihatlah kaflingmu, tempatmu yang ada di surga dan tempatmu yang ada di neraka. Allah melegalkan, meridhoi tempatmu yang di surga. Terus kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Dia melihat tempat kedua-duanya itu. Soale nopo? Tiang niku sedaya niku pun gada panggenan ten surga kali ten neraka. Sedaya tiang niku sampun gada kapling ten surga kali ten neraka. Nek piyambake niku mlebet neraka, kaplinge ten surga diwarisi kali ahli surga. Nek tiyange niku mlebu surga, kaplinge sing neraka diwarisi kaplinge ahli neraka. Dados kula jenengan iki gadah kapling, gadah tanah. Ten pundi? Ten surga kali ten neraka. Coba dibuka Ibnu Majah. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Nomor 3519. 3519. Terakhir, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat. Dua tempat di mana? Satu tempat di surga. Satu tempat di surga. Dan satu tempat lagi di neraka. Satu tempat lagi di neraka. Terus? Maka jika ia mati. Jika dia mati. Lalu masuk neraka. Lalu masuk neraka. Maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Maka ahli surga akan mewarisi tempatnya. Kira-kira nek tiang niku pecah, melebet neraka, kaplinge ten surga dipek wong, ngamuk napa mboten? Senengan mawon gada sabin ten donya, sabine dipendet tiang, ngamuk napa mboten? Urusan napa mboten? Urusan kali sinten? Halo? Ngeluk polisi, nek polisi napa? Preman. Waduh, rek main preman iki. Ya. Sing diceluk ya polisi, pengacara, perangkat desa, kabeh diceluk, ngamuk. Iki tanahku iki. Diserobot ambek Fulan bin Fulan iki.
Tapi nek duwe panggonan nang surga, dipek ambek ahli surga, gara-gara nyemplung neraka, kapok napa mboten? Mangkane jane tiyang niku nang donya iki jane apa? Ngurus kapling nang surga. Jane asline tiyang niku ten donya niki ngurus kapling ten pundi? Ten surga. Ya napa carane ngurus? Kalih syarate amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal saleh. Niku carane ngurus kapling. Salat niku ngurus kapling napa mboten? Ngurus kapling. Ngaji ngeten iki. Ngurus kapling napa mboten? Ngurus kapling. Makane nek ditakoki wong gak usah gaya-gaya. Arep nang ndi? Ngaji rek taklim. Gak usah. Nek ditakoki, "Cak arep nang ndi?" Ngurus kapling. Meneh kepethuk meneh. "Mas arep nang ndi?" Ngurus kapling. Cek panas bendina ngurus kapling rek. Ya, karone sing diurusku kapling nang ndi? Nang surga. Wis gak usah ngomong ngaji, ngurus kapling ngono ae. Cek panas, cek melok, sampai nih lho bendina ngurus kapling. Aku melok ta. Ayo tibae nang masjid. Ya, jadi orang mukmin itu akan ditunjukkan tempat dua-duanya. Iki lho kaplingmu nang neraka, iki lho kaplingmu nang surga. Sing nang surga wis metu sertifikate, sing nang neraka wis PPN gratis. Ya kan? Itu. Ya, baik, kembali ke Bukhari. Dia melihat dua-duanya. Adapun orang kafir dan orang munafik berkata, apa katanya ketika ditanya Munkar Nakir? Aku tidak tahu. La adri. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Aku lu ma yaqulun nas. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan begini, aku begini. Orang mengatakan begitu, aku begitu. Apa kata malaikat membantah? Kata malaikat, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. Nah, perhatikan, kau tidak pernah mempelajari dan membaca. La daraita wala talaita, kata malaikat. La daraita, kau tidak pernah belajar, wala talaita, kau tidak pernah membaca, katanya. Lapo wae uripmu iku. Mulane ojo sampai males ngangsu kaweruh nuntut ilmu syar'i. Dibantah sama malaikat. Kemana saja kamu hidup di dunia? Gak pernah baca, gak pernah belajar kamu itu. Kalau hanya dibantah seperti itu masih lumayan. Tapi kalau sesudahnya ini dilakukan, apa itu? Lanjut. Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya. Ubun-ubunnya sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekelilingnya selain manusia dan jin. Illa thaqalain, kecuali dua kelompok makhluk yang tidak bisa mendengar siksa kubur. Kabeh iso ngrungokno, kewan, malaikat iso ngrungokno kabeh kecuali dua, yaitu siapa? Manusia dan jin yang disebut dengan sakolain. Berarti wedhus iso krungu enggak siksa kubur? PT iso krungu enggak? Makanya kadang-kadang wong ngubur nggawa PT. Wis kubur ngono PT ditulno ya. Mari ngono diapakno PT. Dikaya rebutan ya. Mbopo karepe iku lho, ngeculno PT gaya apa? Beke kepengin ero iki disiksa apa enggak? Ya kan? Iya. Yang jelas seluruh binatang bisa mendengar, malaikat bisa mendengar, kecuali manusia dan jin yang enggak bisa mendengar. Senajan menungso sak hebat-hebate gak kira krungu. Duwe alat pendeteksi yang paling canggih gak akan tahu. Makanya gak usah percaya HP dilebokno kuburan ya, dipendem nang gone kuburan marino krungu apa. Sudah pasti kita percaya kepada azab kubur, tapi bukan dengan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang apa? Itu dijadikan alasan, mana buktinya gak ada apa-apa.
Yang sing iman komentar, sing kafir yo komentar, nanti gak ono buktine ngono lho. Nah, gak usah. Kita ini hanya dengan iman percaya bahwa memang ada nikmat dan adabku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka persiapkan diri dalam hidup ini untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Makanya para ulama merumuskan dalam hidup ini wajib kita ini mempelajari, mengetahui, mengilmui pertama tentang Allah yang disebut dengan ma'rifatullah. Yang kedua, yakni apa? Tentang nabi kita, ma'rifatu nabiyhi. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan yakni mengetahui tentang agama. Semuanya itu dengan dalil-dalil, bukan dengan perasaan dan zon, prasangka. Makanya itulah yang disebut al-ilmu. Ilmu itu adalah meliputi ma'rifatul abdi rabbah, wa ma'rifatul abdi nabiyya, wa ma'rifatul abdi dinil Islam bil adillah. Itulah yang wajib kita pelajari, kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah, yakni saat di alam barzakh Allah mempertemukan kita dengan mungkar dan nakir untuk sukses menjawab pertanyaannya. Dan itulah saat-saat di mana malam pertama di alam kubur, apakah seseorang itu mendapat nikmat ataukah dia mendapatkan azab? Wallahu a'lam. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita tentunya untuk mempelajari ilmu, istiqomah di dalamnya, dan kelak semoga kita diberikan kematian yang husnul khatimah. Baik, saya pikir cukup. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan. Alhamdulillah kaono sing takok. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kajian pada malam ini sepertinya mencengkam dan menyedihkan. Karena saya yang memilih tema malam pertama di alam kubur, untuk itu kami bersolat. Jadi mudah Buddha menjadi rumah kita bersama. Kemudian kajian untuk Senin yang mendatang, tanggal 6 Senin malam, yaitu